melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Rama Saputra dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Iyadsi Madani. Saya ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Dasar-dasar Pemrograman. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah pemahaman tentang prinsip dan cara-cara menulis instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan masalah. Ini mencangkup pemahaman mengenai variabel, tipe data, kontrol alur, dan algoritma. Nah, gitu teman-teman. Mengapa konsep dasar ini penting? Memahami konsep dasar mempermudah pembelajaran bahasa pemrograman dan membantu programmer untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih efisien. Kita ambil contoh bahasa pemrograman yaitu Python. Kenapa Python? Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan sangat cocok untuk pemula. Nah, kita ambil contoh dari print. Di sini print hello world kayak gitu teman-teman. Nanti bakal kita eksekusi. Struktur dan sintak dasar. Apa itu struktur dan sintak dasar dalam bahasa pemrograman? Nah, struktur dasar itu adalah aturan dalam penulisan kode agar bisa dijalankan oleh komputer. Nah, sedangkan sintak adalah cara penulisan kode dalam bahasa tertentu dengan sesuai aturan yang ada. Jadi intinya jika kita ingin menggunakan program pemrograman, jika kita ingin membuat pemrograman, kita harus tahu struktur dan sintaknya, karena komputer akan paham ketika kita menggunakan bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Cara menampilkan hello world di Python, oke? Ini kita ambil contoh kode hello world dalam Python itu adalah print hello world. Nah, sintak print ini digunakan untuk menampilkan teks di layar, gitu. Jadi perintah print ini akan menampilkan teks di layar. Nah, setiap kode di Python diakhiri dengan baris baru, oke? Seperti itu. Oke, logika pemrograman dasar. Apa itu logika pemrograman? Logika pemrograman adalah penggunaan keputusan dan perhitungan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam program. Jadi, logika pemrograman itu kita memutuskan, kita memperhitungkan apa tujuan program kita, apa tujuan dalam sebuah program. Kurang lebih seperti itu logika. Contoh penggunaan logika dalam Python. X sama dengan 8. Nah, if X atau 8, nah ini kan kita udah ngisi 8. X atau 8 lebih dari 5. Nah, di bawahnya print X lebih besar dari 5. Di bawahnya else print X tidak lebih besar dari 5. Nah,
Logikanya, jika kita memasukkan angka 8, maka nanti yang keluar adalah yang if. Print X lebih besar dari 5. Jika kita masukkan angka di bawah 5 seperti 3 atau 4, nanti yang keluar akan ini, else. X tidak lebih besar dari 5. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, form dan input pengguna. Cara membuat form untuk mengumpulkan data. Form digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna dalam program seperti nama, usia, alamat, email, atau informasi lainnya. Form umumnya digunakan dalam aplikasi berbasis web seperti HTML form dalam pengembangan web atau aplikasi desktop untuk memudahkan interaksi pengguna dengan sistem. Nah, contoh input pengguna di Python. Contoh input pengguna di Python itu kayak gini, mengumpulkan input nama dan usia dari pengguna. Jadi nama ketiknya kayak gini ya. Nama sama dengan input, masukkan nama Anda, nanti di layarnya akan kita masukkan nama kita, usia juga usia kita gitu. Nah, di sini juga sama kayak gitu kurang lebih ya. Selanjutnya struktur kontrol if, else, dan switch. Oke. If digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, teman-teman. Sedangkan else dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi, atau kata sederhananya, jika kondisinya itu tidak if, maka itu akan jadi else. Nah, switch itu jika ada, digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi dalam satu blok, kayak gitu. Selanjutnya, contoh penggunaan if else di Python. Nah, kayak gini. Usia, integer, input, masukkan usia Anda. Nah, kita tulis ini if usia lebih dari sama dengan 18. Nah, jika nanti diisi dengan angka 18 ke atas, 18, 19, 20 seperti itu, maka dia yang keluar di layarnya nanti ini perintan yang if, perintan Anda sudah dewasa, kurang lebih seperti itu. Sebaliknya, jika nanti kita masukkan usia 17, 16, 15 sampai seterusnya, maka yang akan muncul yang ini else, Anda masih anak-anak. Kurang lebih bahasanya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada perulangan dan pengulangan data. Perulangan dalam pemrograman itu disebut looping. Nah, looping adalah sebuah konstruksi yang memungkinkan eksekusi blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Nah, jadi maksud looping itu pengulangan. Jika kita ingin mencari sesuatu nilai, maka akan terus mengulang sampai angka yang kita tuju itu ketemu. Kurang lebih seperti itu. Nah, perulangan sangat membantu dalam pengolahan data, terutama ketika data yang diproses sangat banyak atau dinamis, seperti itu. Nah, di sampingnya ada contoh perulangan. Kira-kira contohnya seperti ini di dalam Python, Oke, tidak terasa sudah habis materi pada presentasi kali ini. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Jika Anda suka dengan video ini, maka like. Jika tidak suka, maka dislike. Jika ada kekurangan, tolong sampaikan di komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.